wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya. Yang saya hormati Ibu Dian Pane, Esos MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai peran etika bisnis dalam organisasi bisnis dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Alia Oktaviani, yang kedua Cita Aulia Fajarindah, yang ketiga Clarissa Dwi Oktaviani, yang keempat Fitri Handayani, yang kelima Indah Wiranita, yang keenam Muhammad Raihan, yang ketujuh Nur Hikmah Fajriyah, yang kedelapan Nur Halifah M, yang kesembilan Renita, yang kesepuluh Safira Febrianti D, dan yang kesebelas yaitu Evi Novianti. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang etika. Nah teman-teman, apa sih itu sebenarnya etika? Jadi etika merupakan suatu konsepsi di mana mengenai tindakan yang benar dan salah. Menurut Post, Lawrence dan Weber 2002. Nah, etika sendiri bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagaimana manusia sesungguhnya. Keraf 1991-20. Selanjutnya, pengertian etika bisnis. Menurut Griffin dan Ebert pada tahun 1999, penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Secara lebih khusus, makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu bisnis harus etis. Menurut Post et al., terdapat beberapa alasan yang mendorong organisasi bisnis menjalankan bisnisnya secara etis. Yang pertama, meningkatnya harapan publik untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua, tidak membahayakan stakeholder lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, terhindar dari penyalahgunaan yang tidak etis. Yang kelima, menghindari terjadinya penyalahgunaan hak-hak pekerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan bisnis. Mengenai etika bisnis di berbagai fungsi organisasi bisnis. Dalam hal ini, terdapat 4 bidang. Yang pertama bidang akuntansi, yang kedua bidang keuangan, yang ketiga bidang produksi, dan yang keempat bidang teknologi informasi. Pertama, bidang akuntansi. Dalam bidang akuntansi ini, kita menerapkan kejujuran, integrasi, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan. Dan yang kedua yaitu bidang keuangan. Adapun contoh penerapan yaitu dalam pelanggan etika, yaitu melakukan praktik window dressing terhadap laporan keuangan organisasi bisnis yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Yang ketiga yaitu etika di bidang produksi dan pemasaran atau production and marketing ethics, yang dimana hubungan yang dilakukan oleh organisasi bisnis dengan para pelanggannya itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika di bidang produksi dan pemasaran, di mana untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis, maka yang mungkin dilakukan oleh organisasi bisnis yakni telah diberlakukannya di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu etika di bidang teknologi informasi atau information technology ethics, yang dimana merupakan salah satu permasalahan atau masalah yang terjadi di bidang ini adalah serangan terhadap wilayah privasi seseorang, pengumpulan, penyimpanan, dan akses terhadap informasi melalui transaksi e-commerce dan perlindungan hak cipta. Berikutnya yaitu peran etika bisnis dalam organisasi bisnis. Yang pertama, berperan dalam suatu komunitas moral dan tercantum dalam suatu kerangka sosial. Yang kedua, menjamin tergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka pendek juga panjang. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pegawai. Yang keempat, membawa perilaku bisnis menuju bisnis internasional.
Peran etika bisnis dalam organisasi bisnis selanjutnya yang kelima yaitu tercapainya tanggung jawab sosial dan usaha kepada masyarakat pada aspek di tempat kerja. Yang keenam, persaingan yang sehat baik dari segi lingkungan usaha, ketat persaingan, iklim organisasi dan nilai-nilai dari etika pribadi. Yang ketujuh yaitu mampu menghasilkan iklim perusahaan yang sehat karena dapat mengatur strategi menang dan menjadi pelengkap satu sama lain. Dan yang kedelapan yaitu menjadi penilaian bagi diri sendiri. Selanjutnya, peran etika bisnis dalam organisasi bisnis yang ke-9 yaitu tidak terjadi kecurangan dalam berbisnis, dan yang ke-10 selalu selaras dengan budaya organisasi itu sendiri yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen atasan. Silakan melanjutkan pembahasan tentang kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Garuda Indonesia. Kasus persengkokolan antara para pelaku usaha atau meeting of minds untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 5 Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga. Terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama itu pengantar bisnis Jeff Madura halaman 100 sampai 106. Yang kedua itu pengantar bisnis pengenalan praktis dan studi kasus Ismail Solihin SE halaman 69 sampai 86. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.